Untuk nggawe resep ini Lik, saya sudah menyiapkan tepung terigu ini. Tepung terigu ini saya memakai 80 gram. Ini kalau disendoki kira-kira ya 8 sendok ya. Telu, papat, 5, 6, pitu, wolu, kurang lebih segitu ya, sekitar 8 sendok makan. Ini tepung yang saya gunakan adalah tepung segitiga biru. Bukan segitiga, iya segitiga biru artinya ini terigu pro sedang ya. Teras selajengnya, ini kompornya saya hidupkan. Ini tepung terigunya saya sangrai dulu Lik. Oh iya Lik, tadi saya udah bilang belum sih ini terigunya untuk isian. Takut lupa. Ini kalau terigunya sudah sedikit berwarna kekuningan ya Lik ya. Terus kalau di gongsreng-gongsreng begini sudah terasa ringan, ini artinya terigunya sudah mateng ya. Langsung matikan saja kompornya. Setelah gongsreng-gongsreng terigu Lik, sekarang saya akan menyiapkan gula jawa. Ini gula jawanya saya akan memakai 3 saja, tapi yang ukuran kecil-kecil ya Lik ya. Kalau Liliknya menggunakan yang ukuran besar gulanya mungkin cukup 1 saja Lik. Tapi itu kembali, kalau Liliknya suka yang manis ya silahkan ditambah saja. Ini gulanya saya sisiri dulu. Iyalah, itu ingon-ingonnya sebelah Lik. Kasihan dari kemarin kayak gitu terus gonggang-gonggong. Nggak tahu nggak dikasih makan apa, nggak boleh dikeluarin dari rumah itu dari kemarin. Nggak siang, nggak malam, nggak pagi, gonggong terus. Dan ini udah saya sisiri Lik. Kemudian gulanya akan saya pindah ke dalam baskom, nak cemplung. Terus Lik, di sini saya akan menambahkan gula pasir. Ini gula pasirnya sudah saya blender ya. Tapi misalnya Liliknya di rumah nggak ada blender, ya udah gunakan gula pasir biasa saja. Tapi usahakan yang agak lembut ya Lik ya, butirannya itu. Selain gula pasir, saya juga akan melebokkan ini apa namanya susu kental manis. Ini susu kental manisnya akan saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Oh ya, tadi gula pasirnya juga sebanyak 1 sendok makan ya. Tapi semisal Liliknya lagi nggak punya susu kental manis di rumah, ya udah nggak usah pakai. Gampil saja Lik kalau dengan saya tah. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada ya udah nggak usah pakai ya. Usahakan yang ada itu ya gula merah sama gula pasir, itu usahakan ada. Tapi kalau nggak ada gula pasir ya udah nggak usah pakai. Berarti yang pokok banget itu adalah gula merahnya ya Lik ya. Terus ini saya tambahkan apa namanya margarin. Margarinnya saya akan pakai sebanyak 1 sendok makan juga. Semisal Liliknya lagi nggak punya margarin begini, silahkan gunakan minyak goreng Lik sekitar 1 hingga 2 sendok makan. 2 sendok makan lah ya. 2 sendok makan minyak goreng. Dah, ini sudah saya cemplungkan margarinnya. Terus Lik, di sini saya akan menambahkan apa namanya bubuk coklat. Ini pinter-pinteran si sapi saja ya yang mengarang indah. Karena saya nggak suka terlalu manis, jadinya biar ada rasa pahit-pahitnya sedikit saya tambahkan bubuk coklat. Ini saya menambahkan sekitar 1 sendok makan, ilmu kira-kira. Kalau Liliknya mau berinovasi mungkin ya bisa menggunakan itu juga Lik. Gunakan kopi ya, tapi kopi yang asli, jangan kopi yang beli di warung-warung yang sasetan itu. Karena kan yang di warung-warung itu biasanya sudah ada campurannya ini Lik, apa jagung-jagungan begitulah ya. Jadi nanti aromanya kurang sedap. Gunakan yang kopi numbuk sendiri yang bebek dewek itu ya. Itu saya rasa bakal lebih asoy juga. Ini saya ublek-ublek dulu Lik untuk melembutkan apanya itu namanya tadilah itu yang diiris-iris pertama, apa namanya gula jawa. Dah. Oh iya Lik, saya akan menambahkan air Lik, kelalen kok. Di sini saya menggunakan air mateng. Saya menambahkan airnya sebanyak loro teluk dah, sebanyak 3 sendok makan dulu saja. Ini saya ublek-ublek dulu Lik. Ini terus saja dipencet-pencet Lik, pastikan gula merahnya nanti nggak ada yang berindil-berindil lagi ya. Ini adonannya sepertinya sudah sangat asoy Lik, sudah nggak ada yang berindil-berindil lagi ya gula merahnya. Terus sekarang saya akan memasukkan itu apa namanya, melebokkan si tepung terigu yang sudah disangrai ya. Ini langsung dilebokkan saja, nggak usah ragu-ragu, rasa mikir-mikir, pokoknya cemplung. Langsung dimasukkan semua. Blak lagi. Ini diublek-ublek nanti sampai si adonannya ini bisa dipulung ya, bisa dibentuk.
Ini adonannya sudah bagus sekali Lik, sudah sampai kalis tuh ya. Sekarang saya akan mulai blondon-blondon si coklat ini Lik. Dan tangannya saya olesi dengan minyak goreng ya. Nanti kalau Liliknya orangnya bersihan di rumah, silahkan gunakan sarung tangan untuk blondo-blondo panganannya. Oke? Saya menggunakan tangan saja biar banyak penyakitnya. Kan prinsip Liliknya begitu jarene ya. Jorok botrok menggunakan tangan. Biarin saja biar banyak penyakitnya ini. Tulik udah bisa diblondo-blondo ya, cantik sekali ya. Ini harusnya jadi sekitar 12-an Lik. Kita lihat saja ini nanti bisa jadi 12 enggak ya. Tapi untuk ukuran itu sebenarnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi untuk standarnya dengan adonan sebanyak ini tuh harusnya jadi 12 blondoan begitu. Tulik jadinya segini ya. Pas jadi 12, tapi ukurannya yang penjol, ada yang besar, ada yang kecil. Karena nggak pakai timbangan soalnya sih ya. Nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita akan menyiapkan bahan berikutnya, yaitu bahan untuk kulit telik. Untuk membuat isiannya, saya sudah menyiapkan baskom super fenomenal yang warnanya sungguh cantik selita kayak Syahrini nih, Lik. Terus ke dalam baskom saya lebokkan tepung terigu sebanyak 1 on ya. Ini kira-kira sebanyak 10 sendok makan kalau mau disendoki. Ini menggunakan pro sedang juga. Tadi saya menggunakan merek segitiga biru ya. Dan ini nggak perlu disangrai, cukup mentah-mentahan saja. Terus Lik, ke dalam sini saya lebokkan Terus Lik, ke dalam sini akan saya lebokkan gula pasir ya. Ini gula pasirnya juga sudah saya haluskan tadi. Cukup sebanyak 1 sendok makan saja, tapi mencucu ya, penuh full begitu. Jangan lupa Lik, beri garam sedikit. Terus saya akan menambahkan air, ini air matang sebanyak 8 sendok makan. 1, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8. Dan bahan terakhir Lik, saya akan melebokkan minyak goreng. Minyak gorengnya sebanyak 3 sendok makan. 1, loro, telu pun. Jadi Lik, di resep kali ini tuh nggak ada istilahnya menggunakan baking powder, soda kue, apa itu SP, endok, nggak pakai ya, nggak pakai telur juga ini. Jadinya betul-betul sangat sederhana bahannya, dan saya yakin Lik di rumah punya semua bahan itu. Semisalnya kangelan mencari bahan, mungkin yang agak susah dicari itu cuman bubuk coklat. Jadi ini Liliknya nggak perlu pakai bubuk coklat juga nggak masalah ya. Ini pokoknya diublak-ublak dulu Lik sampai adonannya kalis ya. Saya akan menggunakan centong plastik dulu bentar. Nah, kalau menggunakan centong plastik kan lebih gampang begini. Dari tadi kenapa sapi nggak pakai centong plastik ya? Dan berhubung masjidnya sudah mau sholat duhur ini Lik, jadinya ini videonya akan saya hentikan dulu ya. Nanti akan saya lanjutkan setelah itu adzan. Ini udah mau adzan bentar lagi nggih. Niki Lik hasilnya ya, jadinya seperti ini. Ini tadi diuleni betul-betul sampai kalis. Setelah kalis langsung dibagi jadi 12. Karena cuman sedikit bikinnya, jadinya ya nggak terlalu capek sih nguleninya Lik. Misalnya nanti Lilik kayak nguleninya itu kok masih lengket terus ya. Menurut saya, saran saya jangan ditambah tepung terigu Lik, tapi silahkan dimasukkan sedikit minyak goreng ya, sekitar setengah sendok teh kayak gitu. Tadi saya juga melakukan hal yang sama Lik. Saya tadi menambahkan total sebanyak 1 sendok teh minyak goreng, tapi itu penambahan 1 sendok teh minyak gorengnya itu dibagi dalam beberapa tahap Lik, nggak dalam 1 kali penambahan ya. Takut kebanyakan soalnya. Sekarang kita ambil 1 adonan. Saya menggunakan ini saja. Kontras sekali warnanya ya. Ini akan saya gepengkan dulu Lik. Ini saya menyet-menyetnya Lik menggunakan telapak tangan saja ya. Kalau Liliknya mau menggunakan rolling pin silahkan. Ini diusahakan sampai kulitnya bener-bener tipis Lik. Ini ya, kurang lebih seperti ini bentuknya akhirnya nanti. Sekarang ya udah tinggal diberi isian Lik. Ini isiannya taruh tengah. Dah, ini langsung digulung begini. Terus ini diulang-ulang lagi ya Lik ya, sampai betul-betul nggak ada nggak ada bekas-bekas sambungannya begini ya. Ini harus betul-betul sampai hilang. Kenapa harus begitu? Karena nanti ini prosesnya akan dipanggang Lik, baik menggunakan teflon ataupun si oven. Kalau nggak rapat nutupnya nanti itu akan
pecah melekeh begitu ya. Tulik akhirnya jadinya seperti ini, cantik jelita tiada tara ya. Pokoknya lakukan begini hingga adonannya entong lik. Ini lik hasil akhirnya ya setelah diberi isian, jumlahnya jadinya 12. Iyalah 12. Mau berapa memangnya ya. Terus ini sekarang akan saya panggang. Saya memanggangnya akan menggunakan teflon saja lik, supaya para lilike yang di rumah yang belum mempunyai oven bisa mempraktekannya ya. Ini kita masak menggunakan api yang kecil saja lik. Dan ini lik nggak perlu ditutup ya, dibuka saja seperti ini. Dan ini lilike di rumah juga bisa menggunakan teflon jenis apapun bisa dipakai. Karena ini menggunakan teflon jadinya bawahnya ini nggak saya olesi dengan minyak lik. Tapi misalnya lilike teflonnya sudah hilang anti lengketnya itu, silahkan olesi minyak tipis-tipis ya. Ini sekitar 15 menit kemudian ya lik ya. Ini akan saya balik dulu. Kok dibolak-balik sih sapi? Iya lik, karena kita menggunakan ini teflon ya. Kalau menggunakan oven bisa jadi nggak dibalik lik, karena itu sudah panas menyeluruh nggih. Nah ini sekitar 10 menitan lagi lik, baru kita angkat ya. Ini kulitnya akan jadi keras lik kalau sudah dibakar begini. Lik, ini hasilnya ya. Tapi yang lilike lihat ini menggunakan 2 cara masak. Yang 3 ini nih. Nah yang ini nih menggunakan oven. Yang ini yang ada peyang-peyangnya bagian atasnya, kelihatan gak sih? Yang ada coklat-coklatnya pokoknya ya. Ini menggunakan teflon begitu lik. Sama-sama bagusnya kok lik tuh ya. Nah, kalau yang menggunakan teflon lebih gosong sedikit. Tapi nggak apa-apa lik, yang penting semuanya berhasil, nggih. Ini sebenarnya lik kondisinya masih lumayan hangat ya. Makin lama kulitnya akan makin keras. Jadi sebelum terlalu keras, ini saya iris dulu. Tuh, begitu bagian dalamnya, cantik ya. Monggo silahkan dilike coba lik. Panas ya orang Batam dan bisa ngerti panas ngau kelaminnya bang mirip kayak nang jero katok. Mohon maaf yang itu nggak akan saya terjemahkan ya. Lagian kalau saya suruh menerjemahkan itu tengu bahasa Indonesia ini apa aja nggak tahu kan, sama jadinya nggak usah diterjemahkan saja ya, tengu dalam katok itu ya. Dek, saya tuh makan ini terakhir mungkin zaman purbakala ya, tahun 89 90-an awal. Suwe banget nggak makan ini. Dan andal sekali. Ini kulitnya sudah mulai mengeras ya, karena sudah mulai dingin. Dan memang makanan ini kulitnya memang harus keras deh, bukan yang lembek-lembek kayak bodoh begitu ya. Enak sekali. Maning untungnya pada ireng. Kan ada coklatnya nih ya. Gimana? Silakan Lilik mencoba. Peluang gagalnya kelihatannya ini nggak ada. Lilik kalau mencoba kemungkinan besar akan berhasil nggih. Kalau menggunakan teflon, usahakan apinya yang kecil saja. Untuk waktunya tadi saya memanggangnya sekitar 30 menit, tapi mungkin Liliknya bisa lebih lama, bisa lebih cepat tergantung apinya ya. Kalau bisa sih ditutup saja, itu biar lebih cepat mangsake nggih. Pun sekarang anak dibentilah nyuwun pamit undur, sampai jumpa di video berikutnya. Panas, tetap jaga kesehatan lik. Ampun kesukaan ngagem masker malih medal-medal malih nggih, karena sekarang mas covid kelihatannya lagi mulai naik lagi. Pun salam blok-blok terus.